Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Taufik Room. Ini channel untuk sharing-sharing saja, terutama terkait dengan hobi kolam atau ikan koi. Nah, ini saya punya ikan koi atau kolam. Beberapa video sebelumnya sudah saya bahas tentang pembuatan kolam ini, kemudian ada isi dari chamber dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana ikan atau air yang ada di kolam koi saya ini cukup jernih ya. Ini jernih sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas dari ikan air dari kolam koi saya ini, sehingga nanti ikannya juga sehat ya. Sehat, kemudian bulky juga, kemudian aktif juga. Nah, ada beberapa hal ya yang kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama, di kolam koi ini untuk sirkulasi airnya itu cukup kenceng, harusnya dengan pompa, kalau hitung-hitungannya bisa 2 kali lipat dari debit air total ya. Nah, ini saya menggunakan pompa yang 9000, tapi sepertinya ini masih kurang ya, karena kemarin saya salah hitung, karena ngitungnya itu di kolam utama saja debitnya, tapi tidak di chamber, itu tidak dihitung. Kemudian yang berikutnya, sirkulasi bagus, kadar oksigen yang ada di dalam air itu juga harus diperhatikan. Ada di sini kalau dilihat itu ada 2 hal yang sebagai produksi oksigen. Yang pertama itu adalah di waterfall itu ya. Waterfall ini secara tidak langsung juga memproduksi oksigen, karena air terjunnya itu juga mengikat oksigen yang ada di udara sampai masuk ke air. Kemudian juga di situ di bawah itu ada aerator ya. Aerator ini, aerator gelembung-gelembung udara itu juga mempengaruhi untuk produksi oksigen di dalam air. Nah, kemudian untuk kebersihan atau kejernihan air sendiri, di situ di bawah ada bottom drain yang menyedot kotoran bawah. Kemudian yang di atas di situ ada skimmer yang harus mampu untuk mengambil atau menyedot kotoran-kotoran yang mengambang atau melayang-layang di permukaannya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa memproduksi atau memberikan kejernihan pada air kolam koi ini. Nah, tentu saja selain itu, di chamber atau isi dari media filter yang ada di dalam chamber di sana itu juga harus rutin dikuras paling tidak. Kalau saya agak males ya, jadi kemarin itu hampir 1 tahun saya tidak kuras. Setelah saya kuras ternyata airnya kotor sekali di chamber media-medianya itu. Nah, yang mempengaruhi kualitas air itu juga media filter yang efektif ya. Jadi tidak asal media. Nah, kebetulan saya menggunakan media filter yang murah meriah. Karena apa? Karena saya menggunakan media yang tidak ada yang beli, jadi semuanya saya ambil dari alam, dari bekas-bekas gitu ya. Jadi untuk yang pertama, medianya saya menggunakan jaring bekas, kemudian saya menggunakan ngambil batu-batu karang di laut, kemudian ngambil untuk filter kimianya saya ngambil kerang-kerangan yang ada di laut, seperti di video saya sebelumnya waktu saya menguras chamber itu sudah saya jelaskan. Sudah, itu saja untuk media yang saya gunakan, dan sepertinya kolam saya sehat-sehat, baik-baik saja dengan menggunakan media-media alami tanpa harus membeli itu ya. Dan ikannya juga sehat-sehat. Nah, untuk pemberian pakan ikan sendiri, bagaimana supaya ikannya itu sehat, saya memilih pakan yang proteinnya itu paling tidak di atas dari 30% ya. Kemarin yang terakhir saya beli pakan itu proteinnya 50%, jadi cukup tinggi untuk kesehatan ikan ya.
berikut ini untuk kesehatan ikan, tetapi untuk frekuensi pemberian pakannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ikan itu pakan itu melebihi atau sampai tidak termakan oleh ikan ya. Paling tidak sih sekitar 3 sampai dengan 5 menit itu pakan yang ditaburkan yang melayang itu harus sudah habis ya. Tapi yang saya ini jarang-jarang sih dikasih makan ya. Jadi makan itu kalau sudah dilempar itu sudah habis langsung ya. Coba nanti ini kebetulan tadi sudah dikasih makan, jadi nanti dikasih makan lagi ya besok aja. Nah, ini kenapa kelihatannya ikannya kecil, karena memang kondisi kolam itu agak dalam ya, agak dalam sehingga kelihatan dari atasnya kecil. Dan ini kalau jam-jam segini biasanya kalau udah kenyang itu dia tidak begitu agresif ya kalau ada orang ya, jadi dia ada di bawah gitu. Dia tampakannya kalau dari jauh. Oke, mungkin itu saja sharing untuk pemeliharaan kolam koi. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.